Halo Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi bersama saya Yohanes Fandi di episode yang ke-44 kali ini. Baik Sobat Jatim, podcast Ruang Informasi merupakan podcast resmi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berisikan obrolan-obrolan santai seputar kebijakan Pemprov Jatim, event dan juga hot issues yang sedang beredar di masyarakat. Nah, tentunya kita bakal ngobrol seru dan santai bareng narasumber-narasumber keren yang bakal mengasih kalian insight-insight yang menarik yang disampaikan pasti dijamin bermanfaat buat Sobat Jatim semuanya. Kali ini saya berada di kantor Perum Jasa Tirta 1 Malang dan sudah bersama saya narasumber yang sangat luar biasa. Ada Direktur Perum Jasa Tirta 1 Bapak Fahmi Hidayat. Bapak selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya Mas Fandi? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Iya, Mas Fandi sehat? Iya, mengurus air sungai ini ya Pak ya. Iya betul. Harus sehat terus, jangan sampai masuk angin ya Pak. Iya, Gitu. kalau masuk angin nanti banjir. Iya, baik. Pada episode kali ini saya bersama Pak Fahmi akan ngobrolin seputar kesiapan Jasa Tirta dalam mengelola sumber daya air saat musim hujan. Nah, musim hujan ini tuh membawa tantangan tersendiri ya Pak ya dalam hal pengelolaan banjir. Mulai dari pemantauan sumber air hingga pengendalian potensi bencana banjir. Betul. Nah, bagaimana Perum Jasa Tirta 1 ini mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan tersebut? Langsung aja nih kita langsung ngobrol Pak Fahmi. Siap. Terkait dengan peran pertama Pak, peran Perum Jasa Tirta 1 dalam pengelolaan sungai. Nah, selama ini kan Perum Jasa Tirta 1 sebagai pengelola sungai, namun mungkin banyak aspek peran yang belum banyak diketahui oleh Sobat Jatim di sana. Siap. Mungkin bisa jelaskan lebih lanjut terkait peran Perum Jasa Tirta 1 Pak. Ya, terima kasih Mas Fandi. Sobat Perum Jatim. Jasa Tirta 1 ya, Sobat Jatim adalah BUMN yang mendapat amanah melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang pengelolaan sumber daya air. Jadi pengelolaan sumber daya air itu lingkupnya luas ya. Mulai dari kita merencanakan, kemudian mengeksekusi, melakukan evaluasi terhadap mulai konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak. Nah, banjir itu masuk di dalam pengendalian daya rusak. Nah, kami di PJT 1 setiap tahun kita akan mengalami 2 musim nih. Ya, Musim hujan, musim kemarau. Nah, kita harus siap pada saat menghadapi kedua musim itu. Musim kemarau kita menghadapi kondisi kekeringan. Musim hujan kita menghadapi kondisi banjir. Ya. Nah, ini yang harus kita kendalikan semuanya. Iya, betul. Kita sekarang sudah masuk musim hujan. Ya. Musim hujan artinya kondisi hidrologi dengan hujan yang akan turun sampai nanti menjadi debit yang mengalir di sungai masuk ke waduk, ini harus benar-benar kita bisa kendalikan. Karena apa? Kalau tidak ada potensi banjir. Kalau terjadi banjir ini kan pasti ada kerugian ya. Iya, betul. Sosial, ekonomi, ya, finansial, lingkungan. Itu pasti akan ada dampaknya yang harus benar-benar kita kendalikan. Nah, menghadapi musim banjir, ini sudah kami sampaikan ke Bapak PJ Gubernur waktu kami menghadiri apel siaga banjir ya, kurang lebih 3 minggu yang lalu di Bendung Gerak Merican di Kediri ya. Jadi kami secara struktural kita siap mengendalikan banjir dengan menggunakan infrastruktur pengendali banjir, mulai waduk, pintu air, ya, bendung-bendung itu sudah kami siap, ya, karena posisi yang sekarang ini muka air waduk ini dalam keadaan rendah, siap menampung debit pada saat musim hujan ini. Memang fungsinya waduk ini untuk pengendalian banjir. Jadi pada saat musim hujan awal ini posisinya siap untuk menerima semua debit yang masuk. Ya, itu yang secara struktural. Tapi kami juga harus siapkan yang non struktural. Salah satunya kita siapkan ada namanya pedoman siaga banjir. Pedoman siaga banjir ini isinya adalah yang harus kita siapkan, kita koordinasikan bekerja sama dengan stakeholders terkait.
apakah di tingkat kabupaten kota, kemudian di tingkat provinsi sampai pusat, dengan melihat kondisi yang ada. Misal timbul siaga hijau, siaga kuning, siaga merah. Dibagi 3 itu. Bagi 3 itu ya, nanti kita bisa detailkan. Juga penting bagi kami untuk bisa memberikan informasi dini, ya, informasi dini kepada masyarakat apabila ada potensi terjadinya banjir. Jadi bisa Misal siaga dulu. Ya, misal ada suatu hujan ekstrim di suatu area, kita sudah tahu, diprediksi, kemudian realnya tercatat, itu menjadi debit. Nah, pada saat kondisi yang tadi kami sampaikan, misal siaga hijau, siaga kuning, siaga merah, kami harus memberikan informasi dini secara tepat dan cepat. Ya, ini dengan memberikan informasi kepada stakeholders, misal kondisi muka air, kemudian potensi terjadinya banjir di mana saja. Nah, ini yang harus kami lakukan sebagai pengelola sumber daya air. Jadi kerjasamanya mulai dengan teman-teman di dinas, ya, yang di kabupaten kota, kemudian juga BPBD yang di kabupaten kota dengan pemerintah provinsi, ya, dengan PUSDA provinsi sampai dengan Kementerian PU. Nah, ini yang harus kami siapkan setiap kita menghadapi musim hujan seperti itu, dan juga setiap menghadapi musim kemarau. Jadi nggak melulu musim hujan aja ya, Ya, Pak, ya. betul. Musim kemarau juga ada. Ya sama. Iya, Bahayanya sama ya. Kalau hujan, kelebihan air, ada Banjir. bahaya banjir, kekeringan, juga, kekurangan repot juga. air, kemudian ada dampak kekeringan. Iya. Gitu. Berarti untuk kerjasama antara stakeholder terkait tadi juga Betul. terjalin benar-benar Iya. masif ya Pak ya. Ya, ya harus kami koordinasi secara intens, apalagi pada saat menghadapi bencana ya. Iya. Misal terjadi banjir, bagaimana kita mengendalikan dampak itu agar masyarakat ini tidak mengalami kerugian yang besar. Ya. Kita siap-siap dulu Harus sebelum- siap-siap. Awal misal ada kondisi banjir, ini harus diinfo. Dan yang lebih penting lagi, Mas Fandi, ini juga kita setiap menghadapi musim hujan, kita harus cek semua infrastruktur ya, termasuk tanggul-tanggul. Mana tanggul kritis di ruas-ruas tertentu yang harus kita antisipasi ya, karena jangan sampai nanti dilewati debit besar, ada tanggul yang jebol dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman di lapangan selalu melakukan namanya walkthrough ya. Walkthrough itu nanti melakukan survei ya, apakah di tanggul ataukah di pintu-pintu, semuanya harus dicek. Jangan sampai nanti pas debit besar banjir, pintu ini nggak bisa dibuka. Begitu dibuka nggak bisa ditutup. Nah, ini kami harus rutin, sudah ada SOP-nya ya, tapi menghadapi musim hujan harus kita pastikan semuanya harus ready ya. Kemarin kami sudah ke lapangan juga sampai ke Tulungagung yang meyakinkan bahwa teman-teman di PCT 1 baik di kantor pusat maupun di lapangan di divisi harus benar-benar siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka pengendalian banjir. Untuk mengecek juga tadi tanggul-tanggulnya. Betul, ya, Pak. termasuk, Berarti, iya. masuk tentang pemantauan ya Pak ya. Ya. Jadi tentang pemantauan air. Nah, Pak, untuk pemantauan air sendiri oleh Forum Jasa Tirta 1 ini bagaimana kondisinya di saat ini Pak yang dipantau oleh Ya. PCT 1? Apakah apa saja tantangan yang dihadapin Ya. dalam menjaga? Ya. Jadi kami sudah memiliki teknologi ya, Mas Oke. Fandi, ya. Dan Kita- sejauh mana efektivitas Ya, ini Pak yang di layar belakang ini kita ya? Melihat di belakang ini ada layar yang bisa menunjukkan data-data dari visual pemantauan di lapangan maupun dari stasiun-stasiun yang kita operasikan. Ya. Jadi sistem pemantauan itu mulai dari hujan, ya, hujan di setiap lokasi yang ada stasiunnya itu kita pantau secara real time. Ya. Kenapa kita harus tahu hujan yang terjadi? Karena hujan ini awal dari tadi aliran permukaan yang masuk ke sungai. Ya. Kita sebenarnya sudah melangkah lebih advance lagi dengan memprediksi hujan yang akan terjadi. Ada data ya yang kami terima dari BMKG, kami
lakukan forecasting. Ya, forecasting 3-5 hari ke depan misal. Ya. Di suatu lokasi kita bisa tahu mana yang akan menimbulkan hujan ekstrim. Ya, nanti kalau itu terjadi kita harus benar-benar siap. Ya, yang di sungainya ini ya. Misal yang di hulu, kita pantau hujannya, kemudian hujan itu turun, kita pantau juga real time di sungai dan di waduk. Ya. Bagaimana kondisinya? Betul, bagaimana kondisinya? Apakah kenaikannya ini tadi bisa mencapai kondisi tertentu yang dia masuk ke siaga tadi hijau saja, atau sampai siaga kuning atau merah? Ya. Nah, ini penting untuk kita bisa mengoperasikan bendungan-bendungan atau pintu-pintu secara tepat. Ya. Jangan sampai kita tidak tahu kemudian posisi muka air di waduk satu bendungan itu pada posisi yang high level atau penuh. Udah penuh. Nah, ini kan bisa berdampak tidak hanya terhadap bahaya di bendungan itu. Kalau sampai bendungan itu overtopping, ya, karena dia nggak siap menampung air, kemudian dia akan melewati tubuh bendungan, ini rawan terjadi keruntuhan bendungan. Ya. Tapi kalau kita sudah siap, kita bisa melakukan namanya early release. Jadi waduk itu dikosongin dulu, dikeluarkan. Karena kita udah dapat data tadi dari forecasting itu tadi, akan timbul inflow atau debit yang masuk misal sangat besar, sehingga kita harus melakukan early release. Ya, kita kosongkan atau kita turunkan muka air dari waduk secara dini. Nah, ini untuk mengantisipasi apa? Kalau benar terjadi debit besar, si waduk ini sudah mampu menampung lagi. Menampung ya yang masuk semuanya dari hujan, jadi debit itu semuanya nanti masuk ke waduk. Aman waduk ini. Jangan sampai waduk ini tidak siap. Ya, misal yang di hulu namanya waduk Sengguruh, ini waduk harian. Waduk harian itu kita operasikan tiap hari. Ya, tiap hari kita buka tutup. Nah, itu benar-benar harus siap yang paling hulu. Ya, nanti ada acuan yang kita harus taati, yaitu namanya rencana alokasi air tahunan atau rencana tahunan operasi waduk. Ini sudah ada kesepakatan di namanya TKPSDA, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. Anggotanya yang mulai ada PJT, Balai Besar Wilayah Sungai, ada Dinas PUSDA, dari pertanian dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya sudah bisa menjadi acuan kita mengoperasikan waduk. Tapi kalau kondisi ekstrim yang tadi saya sampaikan, ada hujan deras, ada debit besar, ya kami harus tadi melakukan upaya-upaya untuk bisa mengendalikan potensi banjir yang terjadi. Itu Mas Fandi. Nah ini kita memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi komunikasi ya, ICT. Ya. Dulu sistemnya masih analog. Lengkap ya Pak ya? Ya ini masih kita develop ya, belum bisa mengcover semua sampai ke 5 wilayah sungai yang dikelola PJT 1. Jadi selain Berantas, kami juga mengelola Jeratun Seluna, Serai Bogowonto, kemudian Bengawan Solo dan Toba Asahan di Sumatera Utara. Yang di Toba Asahan ini masih kita develop. Nah, kalau secara visual kita bisa tahu real time, misal teman-teman ingin mengetahui dari masing-masing infrastruktur. Ya. Kemudian yang tadi kami sampaikan dengan kecanggihan ICT yang sedemikian hebat, ya kita manfaatkan karena ini bisa menjadi pendukung kami untuk mengambil keputusan, untuk decision support system ya. Jadi bagaimana kalau terjadi muka air yang naik cepat, kita bisa tahu secara real time jam-jaman tuh. Kami bisa ngecek misal yang di hulu ada stasiun muka air misal yang di Pendem atau mungkin yang di sisi Lesti ada di Tawang Rejeni. Ya, kemudian masuk ke Bendungan Sengguruh, kita tahu kenaikan muka air di Sengguruh. Kemudian di bawahnya ada Sutami terkonek dengan Lahore sampai Ulingi, Lodoyo, sampai ke Surabaya. Jadi kami bisa mantau air di Kali Surabaya, misal di Bendung Gunung Sari, downstream-nya mungkin di Jagir, Wonokromo, atau di Porong, kita sudah bisa
melihat kondisinya secara real time, Mas Fandi. Iya. Jadi nggak usah jauh-jauh kita ke lapangan ya, dari sistem yang di command center ini maupun yang ada di alat komunikasi kita sudah bisa tahu, ada dashboard yang kita bisa lihat. Oh, ini ada alert siaga, misal hujan di stasiun mana, misal Batu. Ya, misal kita lihat hujan terus. Nah, ini kan pasti akan ada dampak bahaya. Misal Mas Wandi pernah ke Kampung Warna-Warni? Pernah. Jangan sampai nanti pas di situ tiba-tiba datang air besar kan? Kan repot. Di situ kita juga pasang ada early warning pakai sirine ya. Kalau sudah debit mulai naik, itu orang akan hati-hati. Jangan sampai nanti ada pengunjung tiba-tiba ada air banyak kayak gitu, Pak. Nah, itu seperti itu. Nah, itu kita terus pantau real time. Kalau kayak gini berarti bagaimana, Pak? Kondisinya ini? Ya, saya kan ini lihat ya ada yang anteng ya. Ya kalau ini insya Allah aman ya. Kalau coba yang ada yang hijau nggak? Yang stasiun hujannya ada yang siaga. Nah, ini yang tadi hijau kuning merah itu ya, Pak? Ya, ini forecast apa? Ini Aktual ya. Ini aktual. Misal, tidak lihat aja yang ini kalau sekarang hujan terbesar, yang berapa jam atau sehari kemarin. ini, Pak. Batu itu, Pak? Oh, Ini Wonosalam ini ya. Ini. 7 iya itu merah ya, Pak. Ya. Terus, nah ini Itu bagaimana? bisa kumulatif sampai 75 mm dalam 6 jam. Ada lihat listnya, Mas, yang satu tabel itu ya. Kita lihatkan. Bapak sambil agak miring sini, Pak. Nah, jadi yang ini ya, ini gimana ini? Pak Purwojo, ini Pak Purwojo udah. Pak Purwojo Tulungagung. Oh, tempat saya, Pak. Oh, saya Tulungagung. Saya Tulungagung, Pak. Oh, saya dulu lama juga di Tulungagung. Oh iya, Pak. Berapa tahun? Hampir 4 tahun di Wonorejo. Di Wonorejo, di Waduk Wonorejo itu ya? Iya, nanti kita jelaskan. Oke, nanti. Iya, Wonorejo itu juga sistemnya sangat kompleks ya. Iya, dan menurut saya bagus itu Waduk Wonorejo itu, Pak. Oh, buat jogging enak gitu. nih. Ini kondisi yang terekam di stasiun hujan Pagerwojo ya. Pagerwojo itu ada di hulunya Bendungan Wonorejo di Kabupaten Tulungagung. Kita lihat hujannya mulai tanggal 24 kemarin jam 10 ya, kumulatif 2 jam, 4 jam ya. Ini kemudian sampai jam 22 tanggal 24 ya, tanggal 24 kan. Berarti kemarin malam jam 10 malam itu total yang tercatat dalam sistem ini 81 mm. Itu kategorinya termasuk siaga merah tadi ya? Merah ya? Nah, itu. Jadi kita sudah tahu di hulunya Wonorejo selama berapa jam tadi berarti? 12 jam ya? 12 jam atau yang paling tinggi mungkin di sini 8 jam itu dia hampir 80 mm ya. Itu di hulunya Wonorejo. Sehingga kita tahu pasti akan terjadi aliran permukaan yang masuk ke Kalisong ya. Nanti di situ sudah dikendalikan, ada namanya Bendung Segawi. Jadi kalau nggak ada Bendung Segawi pasti nanti itu akan masuk langsung ke kota Tulungagung. Ya, bisa banjir itu kotanya kan. Dulu kan banjir sering terjadi kota di kota Rawa, ya kan? Ya, kota Rawa ya. Itu begitu nanti kita tahu ini sudah di Segawi ditutup, air masuk ke terowong menuju ke Waduk Wonorejo. Nanti ditampung semuanya di situ, aman. Nah, coba sekarang kita lihat kondisi di Waduk Wonorejo. Jadi dari data ini tuh langsung apa, Pak? Antisipasinya dari PJT? Ya, nanti kita akan
tadi lihat, oh Pak Purworejo ini ada hujan deras di sana kan, ya berarti teman-teman harus aware bahwa di sana dipastikan bahwa tadi misal dari Segawi, ya kemudian Wonorejo, ya benar-benar siap. Jangan sampai misal nggak siap, apa pintunya dibuka atau apa tidak dilakukan penutupan, nah kan nanti bisa langsung mengalir ke kota Tulungagung, ya, Kali Song, Kali Ngerowo dan sebagainya, itu nanti bisa terjadi banjir. Tapi dari saat itu untuk aware masyarakat, kayak caution ke masyarakat, ya itu nanti kalau kita masih bisa kendalikan, masih bisa dikendalikan, ya, masih dikendalikan, aman, nggak perlu nanti malah panik masyarakat, panik, ya. Tapi kalau kita sudah bisa kendalikan, nah ini kenaikan inflow ya. Nah, kenaikan inflow yang sampai 100 hampir 120 meter kubik per detik. Nah, ini kenaikan cukup signifikan yang masuk ke dalam waduk Wonorejo. Ini contoh sistemnya. Nanti sama, misal tempat lain ya, Sulorejo. Sulorejo kan ada Sungai Konto ya. Kalau Mas Fandi main-main ke Ngantang, ke Bendungan Sulorejo itu kan mesti lewat sungai yang kanan kiri belok gitu ya. Yang biasanya juga ada wisata juga itu Pak. Itu ya, kita di sana ada stasiun di Pujon, hujannya seperti apa, debitnya yang masih masuk Kali Konto seperti apa, nanti Sulorejonya kondisinya seperti apa. Ini kita juga bisa pantau semua. Jadi sistem ini nanti akan ada warning. Misal hujan yang tadi langsung masuk ya Pak ya? Ya, jadi sudah ada nanti kedip-kedip ya, yang warna macam-macam tadi. Teman-teman yang di sini, baik yang kami yang ada di manajemen itu bisa pantau. Ada alat, oh hujan yang tinggi, misal kemarin sampai sore maghrib gitu ya, itu di mana? Nah nanti kita kalau masih awal-awal ini insya Allah masih aman. Tapi kalau nanti mendekati misal Natal, tahun baru, nah itu nggak bisa tidur itu. Itu ada teman-teman seperti Pak Kadif ini sama di lapangan. Lembur ya Pak. Nah, cek nanti apalagi kalau sudah misal seperti pengalaman tahun-tahun lalu, Wonorejo ini airnya itu sudah penuh. Iya, saya pernah lihat. Ya sudah penuh. Terus hujannya ini masih datang, debitnya masih masuk. Nah kita kan gimana mau dibuka, ada namanya hollow jet valve. Itu fasilitas untuk mengeluarkan air dari waduk. Ya. Tidak kalau yang rutin kita pakai ada dari intake PLTA, ya dari PLTA. Ini kalau HJP dibuka sampai seberapa mampu kondisi yang di bawah. Jangan sampai yang di bawah di hilir ini kita lepas air yang besar, tiba-tiba di sana sudah airnya tinggi, meluber. Kapasitas dari sungai tidak mampu ya. Di sana kan ada Parit Agung, Parit Raya, ya itu kalau aman sampai ke sana, ke selatan, ke Neama, pernah ke Neama, ya kan? Ke Neama, itu kita buang langsung ke Samudra Indonesia. Samudra India itu ya Pak ya. India. Aman kalau selatan sistemnya ada juga kita buang ke laut ya. Kalau yang utara sama Porong itu ya kita kendalikan di situ, buang langsung ke laut. Kalau enggak masuk ke sistem Kali Surabaya ya Surabaya akan banjir. Itu kita pengendaliannya di situ. Jadi secara real time saat musim hujan kita harus pantau tadi hujan, debit, terus kemudian water level ya, permukaan airnya, tinggi muka air baik di sungai, di waduk, agar masyarakat aman. Jangan sampai tiba-tiba kok rumahnya terendam ya, tiba-tiba bangun-bangun kok kasurnya basah gitu ya. Itu dulu saya waktu kecil Pak itu. Wah, itu sampai punya kapal. Dulu belum ada Wonorejo. Iya, belum ada Wonorejo dulu. Juga pemantauannya belum secanggih sekarang. Jadi ini Sobat Jatim perlu tahu ya bahwa sekarang ini memang udah luar biasa banget untuk kita memanfaatkan teknologi dan infrastrukturnya sudah lengkap juga. Ada dan pasti cepat gitu Pak ya. Bendungan, waduk, kemudian terowong, pengendali banjir. Nah, insya Allah. Tapi ini kita juga harus antisipasi. Karena apa? Sobat Jatim pasti sering dengar
perubahan iklim, tiba-tiba iklim sudah nggak sama ini. Iya, Hujan kalau dulu kita tahu musim hujan itu biasanya 6 bulan, musim kemarau 6 bulan. udah pakem gitu ya Pak. Tapi sekarang tiba-tiba bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ya kan? Sekarang hujan yang dulu mungkin terjadi selama 6 bulan, satu musim, itu bisa aja dia 2 bulan, 3 bulan terkonsentrasi. Nah, itu yang harus diantisipasi. Seperti sekarang kita masih aman, waduk-waduknya masih rendah. Tapi kalau nanti terjadi fenomena La Nina, ya, yang basah akibat perubahan iklim juga, ya harus antisipasi tadi, early release, early warning, nah, semua harus jalan. Jangan sampai sistem ini tidak mampu mengendalikan adanya tadi daya rusak air ya. Kalau sudah air mengalir itu sudah siapa yang bisa nahan dengan volume yang sedemikian besar, ya kan? Itu tanggul yang rapuh ya pasti akan jebol. Apalagi Mas Fandi pernah dengar Situ Gintung bukan? Situ Gintung ya, Pasti teman-teman Sobat Jatim juga pernah dengar ya. Situ Gintung itu bencana. Iya. Bencana itu masih volumenya nggak seberapa dibanding misal Sutami. Ya, Sutami ini sekarang totalnya hampir 150 juta meter kubik tampungan efektifnya. Nah, itu bisa bencana kalau terjadi kegagalan bendungan, kerusakan tadi, bahkan ada overtopping, itu sampai Surabaya pasti akan terdampak. Ya. Kalau menurut Bapak di Jawa Timur ini atau yang dikelola oleh PJT ini bagaimana kondisi waduk-waduk yang ada? Nah, kondisi waduk memang sekarang kita mengalami permasalahan sedimentasi, Mas Fandi. Jadi adanya perubahan tata guna lahan di hulu kan sering ke batu ya. Sering. Lihat yang dulunya hijau, ada hutan, sekarang sudah terbuka menjadi lahan pertanian. Nah, itu potensi nanti apabila terjadi erosi masuk, kemudian menyebabkan pendangkalan di waduk-waduk yang kami kelola. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Jadi kami berupaya untuk bisa mengendalikan sedimentasi itu dengan upaya-upaya pengerukan dan lain sebagainya, konservasi dan lain sebagainya, untuk memastikan waduk itu bisa berfungsi selama-lamanya. Kalau waduk penuh sudah tidak bisa nampung air, nampung sedimen, karena sudah misal usia gunanya terpenuhi, dia pasti akan dikomisioning, ditutup sudah. Tapi kalau kita jaga terus, waduk ini akan bisa berfungsi selama-lamanya, ya. Karena kalau mau bangun waduk bendungan, itu tantangannya kan banyak. Ada sosial, lingkungan, ya, kemudian finansial juga, semuanya berat. Nah itu. Tapi untuk saat ini masih aman ya Pak ya semuanya? Insya Allah aman, aman. Jadi yang saat ini kami pantau ya, misal yang ada di paling gede ini kan di Sutami. Iya, Bendungan Sutami. Bisa ditunjukkan ini ya, Sutami ya, coba. Sutami kalau kondisi yang kemarin, ini data yang tanggal 23 itu elevasinya 261,45. Coba ya Sutami yang per hari ini. Sutami ini yang paling besar Mas Fandi di sistemnya Berantas ya. Iya. Sutami. Oke. Sutami itu yang di itu ya Pak ya? Sutami di Karangkates ya, yang bisa kita lewat kalau mau ke Blitar itu ya. Nah, ada dua ya, yang kalau kita lewat di atasnya itu yang Lahore. Oh, beneran Lahore. Tapi yang sebelah kiri nanti kalau naik kereta, iya. Ya kelihatan ya. Iya, kelihatan. Iya, itu ya Pak. Nah, itu Sutami, ada 3 penstock ya, sama stangnya PLTA yang warna orange 3 itu. Nah, itu Sutami. Ya. Coba ini yang Sutami per jam 9 ya. Jam 9 tadi ya Pak. Yang real time ada yang jam
pakai yang tabel yang itu Mas, yang ya, Sutami. Naik, Itu atas itu Sutami. naik. Lahore. Itu tuh. Itu tuh. Nah, Iya. ya itu enggak, maksudnya lihat historisnya. Nah itu diketiin aja. Nah ini kelihatan tinggi muka air Sutami jam 10 ya. CMA itu ya Pak. Nah, Ya. jam 10 dia menunjukkan elevasinya 261,36 meter di atas permukaan air laut. Ya. Kemudian outflow-nya 76,35. Ya. Ini ada 2 unit PLT yang operasi. Ya, dikeluarkan dari situ. Sementara inflow-nya lebih besar dari outflow. Ini nanti pasti akan menyebabkan tinggi mukanya akan naik. Iya, akan Kita naik lihat misal karena tadi pagi ya. Gede. Tadi pagi jam 1 261,32. Ya. Kemudian naik sedikit sampai jam 10 ini 261,36. Nah, ini masih aman karena banjirnya itu di 272. Oke. Ya, tinggi muka air banjirnya. Ya, aman kalau Sutami masih jauh ini kita masih bisa tidurnya Iya masih. ya. Kalau misalnya ini Sutami ini udah mendekati 272 itu apa yang akan dilakukan Pak? Sudah ada SOP-nya Heeh. ya. Pengendalian banjir dari waduk-waduk ini harus mengikuti SOP. Jangan sampai kalau kita tidak ikuti pasti akan jadi masalah ya. Sehingga kita harus cek, ini kan satu sistem. Namanya sistem kaskade ya, bertingkat ya, mulai Sengguru, Sutami terkonek dengan Lahore. Bawahnya ada Wlingi, Lodoyo, kemudian ke kanan ya sampai ke Kediri ada Merican ya. Tapi nanti yang dari sisi selatan kan ada masuk juga dari Tulungagung, bisa masuk lewat Kali Ngerowo. Ya. Sutami ini kalau sudah tinggi, tadi kita juga sudah sampaikan, dia bisa dikeluarkan lewat PLTA. Jadi PLTA kalau sudah operasi 3 unit itu debitnya bisa sampai 100 meter kubik lebih. Ya. Kalau inflow-nya masih tinggi dengan kondisi yang tinggi, ya kita harus buka ada spillway, ada pintu. Ya. Jadi di Sutami itu ada 2 jenis spillway. Spillway itu pelimpah, ya. Bisa yang dia keluarkan langsung, ada yang pintunya itu dibuka. Ya. Kalau masih belum ngatasi, masih debitnya masih besar, ya kita harus juga mengoperasikan ada HJV, hollow jet valve. Ya. Ini yang maksud saya ada aturan SOP-nya, mana yang harus dibuka terlebih dulu, bukaannya seberapa, dia harus dikendalikan. Ya. Untuk tidak hanya mengamankan yang bawah dari banjir, tapi mengamankan juga bendungan ini. Jangan sampai tadi terjadi overtopping ya, misal air itu sampai melewati parapet ya, ada pengaman, kemudian ke bawah menggerus tubuh bendungan. Nah itu bahaya sekali, itu yang akan bisa menimbulkan kegagalan keruntuhan bendungan. Nah, itu Mas Fandi. Saya mau ini Pak, mau nanya tentang proses pendistribusian air dari Perum Jasa Tirta ini Pak. Bagaimana proses bisnis pendistribusian dari PJT ini hingga sampai ke perusahaan-perusahaan pengelola air yang ada di sekitar Sungai Berantas? Jadi yang saya sampaikan tadi, kita mengeluarkan atau mengatur air ini ada aturannya ya. Ada rencana alokasi air tahunan atau rencana tahunan operasi waduk. Dalam 1 tahun kita tahu semua kebutuhan pemanfaat mulai irigasi. Ada daerah irigasi yang harus kita layani ya. Misal sampai ke hilir ada delta Brantas ya, naik ke atas misal Jatim Lerek, kemudian Merican kanan, Merican kiri sampai Lodagung. Ya, kita tahu kebutuhannya ya karena ada pola tanam. Pemanfaat lain misal industri, kita juga tahu sepanjang sungai ini yang ngambil air secara resmi ada izinnya ya, misal industri
pabrik gula atau industri kertas, dia punya izin. Iya. Ya, di situ ada kebutuhan air yang harus kita penuhi. Ada PDAM. PDAM juga mulai hulu sampai hilir. Paling gede PDAM Suryasembada Kota Surabaya. Itu semua harus dipenuhi. Pada saat kondisi normal aman-aman aja. Jadi antara suplai dan demand ini match. Apalagi kalau suplainya lebih besar, ya kita aman. Ya, itu kita penuhi, operasikan bendungan waduk berdasarkan kondisi 10 harian. Ya, tadi misal Sutami ini harus dilepas berapa, nanti Ulingi dilepas berapa, sampai misal di Melirip itu yang masuk kali Surabaya ini harus berapa. Karena selain untuk kebutuhan industri, kemudian untuk PDAM, kita juga harus menjaga kualitas air di sana. Ada debit pemeliharaan atau maintenance flow. Itu harus kita jaga juga. Jangan sampai di sana timbul masalah dengan kualitas air. Nah, kalau kondisi airnya cukup, aman semuanya, itu masih bisa dioperasikan sesuai pola. Jadi aman tadi, misal Sutami rilis berapa, elevasinya berapa, sampai berapa, aman, sampai ke bawah aman, itu bisa terpenuhi semua. Tapi kalau kondisi kekeringan, ada misal anomali ya, fenomena El Nino, kebalikan La Nina di El Nino, ini hujannya sedikit, inflow-nya kecil, yang ditampung di waduk ini kecil. Ya. Nah ini kan kita harus benar-benar hemat ini. Jangan sampai nanti air ini nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai musim hujan datang lagi. Ya. Kalau musim hujan, air untuk irigasi ini sudah dipenuhi banyak dari hujan, kita masih bisa mengurangi yang dari waduk. Ya. Tapi kalau misal industri, kemudian PDAM, ini kan dia sudah ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya. Jangan sampai layanannya berkurang, nanti alokasi atau air yang kita alirkan ke pelanggan, misal di sambungan rumah, itu akan terganggu. Ya, misal debit di intake-nya PDAM Surabaya, misal Karangpilang atau Jagir tidak memenuhi, nanti produksinya akan turun, dia akan tidak bisa memenuhi layanannya semuanya. Nah ini pasti akan berdampak. Yang area tertentu ada giliran mungkin ya, air hanya keluar malam atau keluarnya kecil. Nah ini dalam kondisi kekeringan ya harus diantisipasi. Kami beberapa kali melakukan operasi modifikasi cuaca atau teknologi modifikasi cuaca. Teknologi modifikasi itu bagaimana itu, Pak? Hujan buatan ya. Nah, hujan buatan. Kenapa sampai ada itu, Pak? Nah itu tadi kekeringan untuk itu tadi, mengantisipasi agar tampungan yang ada di waduk-waduk ini cukup untuk mensuplai semua kebutuhan. Ya, sampai harus dibuat tadi modifikasi cuaca. Ya, modifikasi cuaca yang di Berantas dan di wilayah sungai lain ini kami gunakan untuk menambah inflow. Ya, kalau di tempat lain bisa saja dia untuk mencegah terjadinya banjir. Ya, misal ada potensi hujan deras, itu juga bisa dimodifikasi agar hujannya itu tidak terjadi atau turun di tempat lain. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang di kami saat kekeringan tadi untuk memenuhi itu dilakukan modifikasi cuaca. Gimana itu, Pak? Kok menarik sekali modifikasi cuaca itu? Caranya? Itu ada dua teknologi. Kita pakai pesawat dengan bahan semai, garam, itu masuk ke awan. Sehingga potensi awan ini bisa menjadi hujan. Ada juga yang sedang ini juga kita kembangkan, itu namanya teknologi modifikasi cuaca dengan ground based generator. Jadi dia ada tower ya di dataran tinggi yang sudah dipasang di pujon, itu nanti ada alat untuk melepas flare. Flare itu kayak api itu, ya, bahan semainya itu berupa asap, itu nanti masuk ke awan-awan. Tapi ini nggak efektif, karena dia setempat ya. Tapi kalau pakai pesawat ini bisa mengejar di mana ada potensi awan. Ya. Awan ini kan bergerak, sehingga kita
tembak awannya itu terjadi hujan dan itu harus turun di catchment area Berantas. Jangan sampai misal kita mau mengisi waduk-waduk yang di Berantas, Tapi kemudian awannya itu bergerak ke arah utara, ya ke arah Pasuruan, memang nah, nanti banjir di sana, masuknya ke misal ke Rejoso dan lain sebagainya. Tapi kalau sisinya ke selatan, bisa masuk yang ke Suworejo atau ke Sukami ke bawah. Nah, kalau masuk yang ke sistem Sutami dan ke bawah ini semua akan bisa dimanfaatkan karena ini kan sistem kaskade ya. Ada Sengguru, Sukami, Beringin, Lodaya. Jadi kalau PLTA-nya satu beroperasi akan beroperasi sampai bawah itu. Jadi itu yang kita lakukan saat kekeringan. Ya. Berarti luar biasa banget ya Pak. Ya, tapi kita juga harus ingat Mas Fandi, Iya. air ini juga harus dihemat ya. Jangan sampai kita menggunakan secara boros ya. Iya. Ya. Kalau misal di rumah ya harus dijaga, jangan sampai misal kerannya dibuka terus, tandonnya sampai tandonnya meluber kan gitu. Iya. Karena merasa air ini banyak. Ya pada saat tersedia memang banyak, tapi di tempat lain ada yang tidak tercukupi kebutuhannya. Ya seperti Sidoarjo. Sidoarjo itu masih minim cakupan layanan air bersih, air minumnya ya. Kami diskusi dengan Ibu Sekda itu masih nggak sampai 40% di bawah itu. Ya artinya di tempat lain yang kritis ya, tapi di tempat lain masih berlebih. Nah ini mohon kita kesadaran masyarakat harus bijak menggunakan air. Ya, karena air ini ya barang yang sangat dibutuhkan. Betul. Ya, jangan sampai kita menggunakan secara berlebihan. Betul, baik Pak Fahmi, terima kasih banyak sekali insight yang saya dapat, mulai dari pengelolaan sungai, pemantauan kualitas air hingga upaya mitigasi bencana banjir di daerah Sungai Berantas ini ya Pak ya. Dan semua ini kan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga ketersediaan air yang bersih dan juga aman bagi masyarakat. Sebelum saya tutup podcast kali ini Pak Fahmi, mungkin ada sedikit closing statement Bapak, monggo yang bisa disampaikan ke Sobat Jatim. Ya, Sobat Jatim, kita sudah pahami bersama ya tadi Berantas khususnya ini memiliki manfaat yang besar bagi Jawa Timur ya, karena dengan luas yang kurang dari 25% dari seluruh provinsi, Berantas ini menyumbang PDRB yang sangat besar ya, lebih dari 70% kalau salah. Yang harus kita jaga adalah kelestariannya sehingga Berantas ini akan bisa bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Jangan sampai generasi yang akan datang ini mengalami kondisi kekurangan air saat kekeringan dan kebanjiran saat terjadi musim hujan. Nah, ini yang harus kita jaga. Mulai bagaimana kita melakukan konservasi, ya kan? Bagaimana kita menjaga penggunaan air harus efisien, kemudian harus hemat. Bagaimana kita bisa melestarikan, yang penting juga melestarikan infrastruktur. Ya, infrastruktur ini juga tanggung jawab tidak hanya kami di BJT, juga ada pemanfaat air. Ya. Kalau Sobat Jatim memiliki usaha atau industri yang ngambil atau memanfaatkan air dari Berantas kan punya kewajiban juga. Nah, ini yang sama-sama semuanya stakeholders ini harus berupaya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air, infrastrukturnya, agar generasi yang akan datang tetap bisa aman ya, air bisa tercukupi, bahaya akibat banjir dan lain sebagainya bisa aman semuanya. Itu Mas Pandi. Ya. Baik, Pak Fahmi. Kita semuanya aman semuanya tercukupi kebutuhan airnya. Ya, baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya mendapatkan insight-insight yang luar biasa. Tahu ternyata ini proses air ya di waduk seperti itu tuh benar-benar luar biasa, dan juga ada
teknologi yang benar-benar luar biasa, real time, bisa Sobat Jatim tahu ini ternyata per jam ini bisa tahu ya Pak alirannya berapa. Jadi untuk warning ke masyarakat jika terjadi apa-apa itu pasti bisa cepat seperti itu ya Pak. Nah, Sobat Jatim, Jasa Tirta terus berusaha untuk memastikan bahwa sumber daya air tetap terkelola dengan baik meski di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu, bisa kekeringan juga waktu musim penghujan. Ini adalah usaha yang tidak hanya melibatkan teknologi dan infrastruktur, tetapi juga kesadaran kolektif kita semua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Begitu ya Bapak ya. Baik, luar biasa sekali. Kali ini saya ngobrol dengan Pak Fahmi terkait ketersediaan air sungai, dan akhirnya Sobat Jatim, saya Yohanes Fandi, Pak Fahmi dan seluruh kru podcast Ruang Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur pamit undur diri. Akhirnya sampai jumpa dan terima kasih.